Kita tidak akan pernah mengerti makna yang tersirat setiap ayat, nggak akan pernah. Apalagi nanti kalau sudah dihadapkan ayat mutasyabihat, alif lam mim, wis ampun udah. Apa artinya alif lam mim? San padosi tafsir manapun yang bersifatkan muhakkamah jawabane ngeten, al muradu bihi ilallah. Sing ngerti maksudnya cuman mandek wis. Betul memangnya. Padahal di situ tersimpan ayat yang tersirat dan ini bisa dikuak atau dibuka rahasianya jikalau jenengan iki sudah kefanaan diri Anda. Alam iki Pak ya, kita tidak akan pernah paham untuk mengenal Allah jikalau kita tidak tenggelam di dalam ilmu sejati, ilmu tauhid. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa syekh ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh sewilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Bandas, Desa Nglamong. Wabil khusus beliau Mbah Yai Ubed wa ahlihi, jamaah yang hadir di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan anugerah terhadap kita semua berupa dikumpulkan kita di sini majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas terkait jangan kau sia-siakan waktumu untuk bertemu Allah.
Janganlah kau sia-siakan waktu yang Allah hadapkan terhadap kita untuk bertemu Allah. Jangan menunggu hari esok untuk bertemu Allah sementara hari sekarang kita abaikan. Jangan. Berkenaan dengan hal itu kita akan membahas kitab Hikam di maqalah 26, di mana kita satu hari satu malam pada hari ini Allah hadapkan terhadap kita untuk selalu bertemu. Inilah yang dimaksud munajat, inilah yang dimaksud sebagai sholat secara hakikat, inilah yang dimaksud tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Bapak Ibu hadirin, satu sisi kita dihadapkan waktu demi waktu hari ini untuk tidak mengabaikan waktu dalam rangka menyembah, tapi satu sisi kita dihadapkan musuh dalam diri kita, sehingga kita selalu teledor. Waktu demi waktu kita selalu teledor. Apalagi kita yang masih di golongan am, nggak bisa Pak. Nggak bisa kita nglampahake apa sing dadi seruane Allah, yaitu manembah. Justru kita selalu mendengarkan seruannya hawa nafsu dalam diri kita. Akibatnya keaguan kita yang muncul selalu mendominasi. Dalam segi aspek apapun pasti akan muncul akunya makhluk yang mendominasi terhadap hati kita. Itu tetanda bahwasanya ruhaniyah kita telah terkuasai oleh hawa nafsu. Apapun yang terjadi ibadah pada diri kita pasti tidak akan pernah bernilai menyembah yang sesungguhnya. Karena apa? Karena setiap amal ibadah itu tidak ada sama sekali didasari dengan hati yang takwa. Mengapa tidak bisa didasari dengan takwa? Karena tidak ada sama sekali keikhlasan di dalam ruhaniyah kita. Padahal wujudu siril ikhlas fiha itu, wujudnya ikhlas itu adalah ketiadaan keakuan diri sebagai makhluk
yang melakukan. Hendak malah di dalam hati kita merasa kita yang melakukan. Kalau seperti ini otomatis kita disebut sebagai golongan ahli hijab. Apa ahli hijab? Golongan hati yang tertutup oleh diri sendiri. Golongan hati yang tertutup atas kewujudan makhluk sendiri. Sampai kapan? Sehingga Allah memberikan pertanyaan dalam surat salah satu ayat, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa aku bersumpah, kata Allah. Jadi Allah bersumpah, sesungguhnya banyak di antara manusia itu dalam kerugian besar. Iku lafi khusrin, dalam kerugian yang amat besar. Mana yang dimaksud kerugian itu? Waktu demi waktu hati ini menyembah nafsu. Waktu demi waktu, setiap ibadah apapun kita menyembah nafsu. Bukti kalau kita menyembah nafsu, dalam hati kita akan muncul rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Makhluk. Jadi nama makhluk itu masih ada. Gak usah nunggu waktu besok-besok, sekarang. Seperti itu. Sehingga ketika melakukan ibadah murni atau tidak murni, hati kita dalam keadaan seperti itu. Terus langkahnya bagaimana? Padahal Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dalam makalah kemarin kita bahas bulan kemarin itu kaifa yutasawwaru, bahwasanya Allah tidak bisa ditutupi dengan apapun. Sebab yang nyata baik batin maupun dohir itu adalah Allah. Bapak Ibu, itu kita tidak terlepas dari apa yang telah Rasulullah teladankan terhadap kita, yaitu wa dzakarallaha katsiran. Perkuat zikirmu, perkuat kesadaran hati bahwasanya makhluk itu tidak wujud. Kalau detik-detik makhluk itu sudah tidak wujud dalam pandangan hati jenengan, maka disitulah basiroh jenengan sudah dikatakan ihsan atau ma'rifatullah secara batiniah. Setelah itu tingkatkan ma'rifatullah secara dohiriyah. Kalau secara dohiriyah itu sudah ihsan, tidak ada
sehelai rambut pun wujudnya makhluk, baik pandangan mata hati maupun pandangan basariyah mata dohir. Inilah yang sangat-sangat riskal tatkala dibahas secara umum. Inilah makom jamai notok. Kalau sudah ada di situ, barulah diam. Diam. Bapak Ibu, kita kembali kepada materi terkait kita nggak boleh sembrono dengan waktu yang Allah hadapkan itu semata-mata maksud dan tujuan Allah. Jenengan iki setiap gerakan itu biar tidak menyembah hawa nafsu. Ngeten lah. Biar cocok ning Qur'ani wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud, atau wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi perjalanannya nyocokin ning Quran ini tidak semudah kita membalikkan tangan. Harus ada pertentangan, harus ada yang menghalang-halangi, harus, supaya panjenengan iku selalu waspada dengan bahayanya nafsu ketika wayasudduna an sabilillah, menghalangi panjenengan untuk munajat. Tapi ini nanti tidak ada efek sehelai rambut pun tatkala jenengan iki sudah sampai nyatane Allah dohir, lebih-lebih nyatane Allah batin. Bon, monggo kita masuk di dalam makalah 26. Ikhalatuka qala musannifu rahimahullah. Ikhalatuka utawai oleh nyemayani siro. Jadi waktu dihadapkan Allah disemayani. Engkau sik. Lengan tadi. Al a'mala ing piro-piro amal. Amal niki yang dimaksud amal di sini adalah ibadah murni atau tidak murni. Amal. Nyemayani untuk apa? Bertemu Allah. Biliko ilah ay biliko ilah al-a'mal ay biliko ilah. Nyemayani bertemu Allah di setiap amal. Semoyo ay. Contoh misalnya, sik engko ae pariku iku sik durung panen. Nek wis panen ae aku tak temen oleh zikir. Si utangku si akeh. Engko ae nek wis gak diutang, zikirku tak biane. Sik meneh ae, saiki sik akeh tamu. Dikire tak temenane. Halah, engko ae nek wayah salat, zikirku tak temenane. Sik engko ae nanti aja
Kalau waktu longgar, nggak ada pekerjaan, aku tak dikir sing temen. Nanti aja umurku masih 40, kalau sudah umur 50 tak temeni. Zikirku tak temeni. Nanti aja kalau saya sudah bebas, gak nanggung anak, gak nanggung istri, zikirku untuk ketemu Allah tak temenani. Niki Pak, kita tidak terasa Pak. Di situ ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Olehnya kita menunda atas pertemuan terhadap waktu, setiap detik, setiap waktu. Itu bisikan dalam diri kita ada nafsu. Sampak-sampak ngomong gini, lah nek aku si akeh tunggang tanggungan opo iso fokus. Lah ngaten nggih kadang-kadang nggih. Pak, Bu, halus banget Pak. Nafsu itu membisikkan dalam hati jenengan yang menyimpulkan nanti aja kamu kalau sudah longgar, nanti kamu bisa khusyuk. Jawaban kula pret. Tahu pret nggih? Tidak. Justru mohon maaf, maksudnya makalah ini justru keadaan jenengan banyak tanggungan, banyak masalah, tetap latat ruk adzikro li adami huduri kabi. Jangan pernah zikir dalam rangka bertemu pada Allah itu kita lepaskan, walaupun waktu zikir belum bisa hudur ing ngersani Gusti Allah. Ala wujudil farogi ing atase wujude nganggur. Ojo, jangan ngenteni nganggur. Estu jangan. Jangan nunggu kita lepas tanggungan, jangan. Mengapa demikian? Dalam makalah lain beliau sampaikan, hetah, apakah di dalam waktu repot itu enggak ada wujudnya Allah? Hetah, di dalam waktu jenengan iki menghadapi persoalan yang susah, wangel, solusinya itu enggak ada Allah. Jelas jawaban sampean kali kula pasti ada Allah. Mengapa harus menunggu waktu yang longgar atau waktu yang senggang? Sehingga ada makalah atau hadis monggo dicek. Ketika kau masuk masjid, lepaskanlah pasarmu. Ketika kau masuk dalam pasar, gembolen masjidmu. Itu adalah makalah atau hadis dengan berbahasa isyarah itu. Bapak Ibu hadirin,
Ikhalatuka, apabila Anda itu sembrono dengan waktu per waktu yang repot, tidak mau bertemu pada Allah, menunggu waktu longgar, iku min ru'unatin nafsi, setengah songko tondo kumprunge atimu. Ngerti kumprung ya? Apa kumprung niku? Sembrono. Sebab nanti kita yang dikhawatirkan ketika kita ajal datang itu tidak waktu senggang, tapi waktu repot. Terus bundi nek waktu repot. Yang dikhawatirkan dalam makalah ini, jikalau kau tidak lekas-lekas masuk di golongan ahli syuhud, khawatirnya ketika kita meninggal itu di posisi ahli hijab. Ini loh Pak. Ini sebuah seruan terhadap kita sebagai ahli hijab begitu. Ini seruan juga terhadap kita ahli syuhud yang masih ada di mahfud, walaupun dawuhe olehnya kau lali iku bentuk ilingmu nang Gusti Allah, tapi bukan berarti kita harus sembrono dari waktu yang Allah hadapkan. Min ru'unatin nafsi, iku setengah saking tondone kumprunge sembronone. Oh, bahasa Indonesia sembrono itu lengah ya. Terus bahasa Indonesia sembrono gak waspada niku lho. Nah, sembrono wis sembuh lah, ya golekno dhewe. Ampun padosi piyambak. Sembronone ati kita pada Allah. Salah satu tanda kalau hati kita mbaeno, basa Jawa iku seneng kula. Sembrono, gak mawas diri, hati yang kumprung, kita menunda-nunda untuk bertemu Allah. Bapak Ibu, solusinya bagaimana? Maksud seruan daripada makalah ini, hanya satu. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Kita bisa masuk di dalam ayat fa'buduh. Fa'buduh niku tangkepe roh, jumplunge roh sangka raga. Cara wong Jawa kan ngono. Jumplungi roh sangka raga, ikulah yang disebut menyembah. Fana diri nyatane Allah, itulah nyembah.
yang disebut menyembah fa'budu dalam ayat itu Maryam 36 jumplungi roh sangka dini raga, lepasnya fananya makhluk, disitulah nyatanya Allah. Dan ini yang diteladankan Kanjeng Nabi dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Anda akan bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini untuk bertemu Allah. Modal pertama, hatimu harus ada keinginan, rasa rindu bertemu Allah. Dan ini harus dikasih akses ruh ini untuk bisa wal yaumal akhirah bertemu Allah di alam akhirat. Di dunia ini jenengan harus dikasih akses. Apa aksesnya? Wa dzakarallaha katsiran. Yang dimaksud eling, zikir adalah kesadaran diri bahwasanya semua nama makhluk iku tak wujud. Mbok niki mbok niki nek wis gak wujud mesti gak ngakoni. Bagaimana kita akan mengakui kalau kita yang melakukan? Lah wong kita tidak wujud. Cepet langsung. Barulah kalau sudah proses kefanaan terjadi, jenengan sudah di dalam akhirat. Wal yaumal akhirah. Yaum itu adalah masa atau waktu. Waktu ini secara rohaniyah fa'buduh maksudnya wajib di dalam akhirat, di alam akhirat, sekalipun walaupun jasad ini di alam dunia. Ini kita tabrakan Pak dengan pengertian kita waktu ada di syariat. Alam akhirat itu besok kalau sudah proses hari kiamat, ya, yaumal akhirah itu akan muncul kalau sudah terlebih dulu yaumul qiyamah, hari kiamat. Dunia seisinya semua itu dihancurkan oleh Allah, yang ada cuman Allah. Ya iki maksudnya alam fana. Ini maksudnya. Oleh karena dulu kita masih paham ilmu dhahir, boten paham kalau yaumal akhirah itu sudah di dunia. Tergantung jenengan sudah ada proses pemfanaan diri atau belum. Setelah ini terjadi yaum yub'ats, selanjutnya hari kebangkitan. Dibangkitkanlah kita dari kubur. Lah ngeten nggih? Inilah maksudnya jenengan ini ketika mau idfin wujudaka fil ardil khumul akan terjadi kebangkitan secara rohaniyah. Makalah lain idfin mendemo sing jero, dulu pernah kita bahas wujudaka ing wujud ira makhluk fi ardil khumuli ing dalam bumi khumul atau bumi kefanaan, bumi kesunyian.
Jikalau iki purun jenengan, jikalau ini jenengan lakukan akan muncul kebangkitan, Pak. Istilah Pak Tani nandur pari ya sesuai dengan sistem. Ojo diuncalno ae padi ku. Jukule gak iso apik nek sampean cepno. Dukule sae. Dukule sae. Artinya ruhaniyah Anda akan mengalami hari kebangkitan. Yes. Setelah hari kebangkitan datang, masuklah hari penghisapan. Manusia seluruhnya dikumpulkan ning roro maksar. Langaten nggih? Roro maksar. Sebab di situ akan ditimbang antara baik dan buruk syariat. Ngoten niku jenengan kan mbawayangno nggih. Apa ngono. Les maklumi karena pemahaman kita masih di ilmu zahir. Terus memang ngoten. Ilmu zahir. Yang di situ katanya semuanya tidak berbaju, mudo kabeh, gak lanang, gak weh, jare arek nom-nom. Ning kono kira-kira kok gak kepingin ngono. Akhirnya dijawab, ojo maneh, anak ngerti yo bapak. Nang awake dhewe gupuh golek pertolongan, gak ono pertolongan. Sampai ada hadis 8 asnaf golongan yang dimana orang lain semuanya tidak mendapatkan payung hidayah Allah, yang dapat itu cuma 8 golongan. Termasuk arek nom yang selalu sobo masjid. Lah ngene kuwi saros daya. Dan kita tidak akan pernah menemukan maqasidul a'dhamnya, maksud yang sebenarnya enggak akan pernah bisa menemukan jikalau kita tidak mau tenggelam di dalam bahrut tauhid. Alam iki Pak ya, kita tidak akan pernah paham untuk mengenal Allah jikalau kita tidak tenggelam di dalam ilmu sejati. Ilmu tauhid nggak bisa. Iku ketepaan. Gusti Allah nggak apa-apa gak nempak-nepaki ngono Pak. Ono maksude. Semuanya ada maksud. Sehingga kita apabila walaupun kita hafidoh 30 juz Quran, ya nggak ngerti maksudnya bismillah iku apa. Nggak ngerti. Kita hanya mengerti sebatas dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Udah, hanya sebatas itu kita. Kita tidak akan pernah mengerti makna yang tersirat. Setiap ayat nggak akan pernah. Apalagi nanti kalau sudah dihadapkan ayat mutasyabihat, alif lam mim, wis ampun udah. Apa artinya alif lam mim? San padosi tafsir manapun yang bersifatkan muhakkamah, jawabane ngeten, al muradu bihi ilallah. Sing ngerti maksudnya cuman mandek wis. Betul memangnya. Padahal di situ tersimpan ayat yang tersirat dan ini bisa dikuak atau dibuka rahasianya jikalau jenengan iki sudah kefanaan diri Anda. Baru ngerti. Sudah melewati
hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisapan. Terus ngeten. Di dalam hari penghisapan itu kan hari ditimbang Pak, antara baik dan buruk. Terus apa nih Pak sing sampean singgon sampe ditimbang apa nih? Wong sampean iku waktu di dunia sudah tidak pernah mengakui iki salatku, aku sing isok salat, iki zakatku, aku sing isok zakat, iki posoku, aku sing isok poso, iki hajiku, aku sing isok haji, atau ibadah-ibadah yang tidak murni. Jenengan gak pernah ngakoni. Apa nih sing dihitung? Napa nih sing ditimbang? Inilah golongan bighairi hisab. Karena dia paham dan mengerti ayat tersirat di belakang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Jelas Pak Allah toh? Wis ngerti terus dipraktek nih. Otomatis bisa mempraktekkan kefanaan. Ini Pak. Terus habis dihisab seluruh umat, barulah disuruh untuk nguwat sirotol mustaqim. Mana siratal mustaqim? Di dunia ini sudah kita lewati. Hadza utawi iki fa'budu. Nah, iki fa'budu iki. Iku siratun wat jalan mustaqimun kang jejeg. Itulah jalan yang lurus. Mana? Itu tadi. Jumplunge roh sangka dene raga, dan atau boleh saya katakan fanaknya wujud makhluk dalam hati jenengan, nyatane wujud Allah batin. Mengkilah akan geser nang wujud Allah dohir. Sampeyan gak usah khawatir. Bahasa saya Pak, iki nek sik tasik miskil ya, ampun dipeksa. Nyatane Allah batin dilihat dengan ainul basiroh, nyatane Allah dohir dilihat dengan ainul basariyah. Konsep niki akan jenengan yakinnya sungguh betul-betul hak manakala sudah di situ. Kalau belum dereng sik miskil nang ati. Sik miskil, sik ragu. Rapopo iku proses kita Pak. Proses kita memang seperti itu. Sing penting jenengan kali kula wa dzakarallaha katsiran iku mawon. Sebab dengan wa dzakarallaha katsiran di situ akan menempatkan fa'budu dengan sebenar-benarnya. Dengan sejatine dzikir, sejatine eling, kesadaran mutlak dalam diri jenengan bahwasanya rasa sing muncul itu akunya Allah, maka itulah sidratul muntaha. Makanya para romo nek didik terhadap murid-murid dulu itu disuruh untuk khalwat, disuruh untuk meditasi. Yang maksud dan tujuannya adalah mencapai kesadaran penuh.
kalau diri makhluk itu nggak wujud. Kalau nggak wujud, akhirnya bisa menempati, tidak pernah ngaku-ngaku, makhluk iki bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Itulah maksud la haula wala quwata illa billah. Perilaku yang seperti ini, Pak, jangan ditunda. Sebab setiap hari kita itu dihadapkan Allah berbagai macam aktivitas. Tidak hanya ibadah murni aja, enggak. Mungkin bahkan lebih banyak kita dihadapkan Allah ibadah yang tidak murni. 24 jam ini, Pak. Ibadah murni mungkin ya satu hari satu malam 5 waktu sholat. Nah, ngerti ya? Ada yang ditambahi sholat-sholat qobliyah ba'diyah, ditambahi lagi sholat malam, sholatul lail, ditambahi baca Quran, ditambahi macam-macam. Ini nek kula sensus lebih banyak waktu-waktu itu ibadah yang tidak murni. Jenengan nek jagongan sama jam piro, Pak? Ibu, kalau ngerumpi sama jam pinten? Ibu habis masak, masak pun ibadah tidak murni, gitu. Dilanjutkan dahar sama keluarga, dilanjutkan terus cuci-cuci baju, resik-resik omah. Setelah itu biasanya wong wedok, Pak, nek di tonggo ya nang tonggo ngerumpi ngene biasanya. Wis berapa jam? Paling enggak nanti duhur tong mulai ibadah murni. Berapa menit ibadah murni ini? Halo. Nek disensus kathah ibadah yang tidak murni, Pak. Kita dihadapkan Allah banyak ibadah yang tidak murni, waktunya lama, durasinya. Inilah maksud makalah ini, gunakan untuk menyembahku. Dikatakan menyembah sesuai dengan petunjuk ning Quran, yaitu fa'budu, adalah ketika jenengan iki masuk di dalam proses kiamat, hari kebangkitan, hari penghisapan, terus nguwat sirotol mustaqim. Sirat iku jalan, ilaihil wasilah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35, sirat itu bisa diartikan wasilah, penyambung antara ruh dengan Allah. Mana? Kalau bahasa umum disebut thariqah, jalan. Makanya kita mengapa harus dikatakan diisyarah, kan iku thariqah yang muktabaroh, sambung. Bahasane kinayahnya si A sambung si B, si B sambung si C, sampak sanate mutasil kanjeng iku isyarah. Isyarah. Wajib jenengan kali kula niki mencari wasilah. Jalan sing cokcer iku pundi? Ngerti cokcer nggih? Cokcer. Yaiku jalan yang mengarahkan hati jenengan mung dateng gesang, Pak. Mboten dateng makhluk, yaitu jalan
yang mengarahkan hatimu, memberikan petunjuk hatimu, langsung datang wujudi Allah, yaitu urip. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti lah gak ada nggih? Mboten ada. Tidak jauh Pak wujudnya Allah itu ya dalam dirimu sendiri. Berarti ibadah murni atau tidak murni itulah wasilah. Bisa cokcer manakala jenengan iki langsung tumindak nafi isbat, tumindak memfanakan diri Anda sebagai makhluk dan menetapkan wujud keaguannya Allah. Niki cokcer pun. Mohon maaf. Itulah jalan yang mesti ketemu Allah. Sebab Allah ya di situ. Kadang-kadang Pak ya. Niki nyuwun sewu ya. Saya tidak menyalahkan. Orang berprinsip ngeten. Wis udah saya tidak ngomong masalah ibadah murni dan tidak murni. Cukup aku tak masukkan rasa itu di dalam hidup, yang hidup itu di nafas. Dinding klu ai secara jasad dohir, hati pun ngikuti irama nafas terus. Dijak omong orang lain, dijak bicara orang lain, ditaruh orang lain, dia tidak ngereken. Bahasa Indonesia ngereken nih, gak ngerespon. Jangankan orang lain, sama suami atau istri, anak, keluarga, orang dekatnya nggak naruh, meneng. Niki maksud wukuf kolbi itu di situ. Mandeke ati tidak akan berbicara kecuali hanya pada Allah. Orang kalau sudah masuk di prinsip ini Pak, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, orang itu pasti akan menghadapi konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dailokno wong, nggih, cara gotong royong di tengah masyarakat tidak ada. Dirasani napa mboten? Kuping kula krungu dhewe. Lah iya wong kok kaya ngono. Padahal sok nek mati yo njaluk tulung tangga dikongkon mendem. Lah ngoten nggih. Jadi ada kegiatan apapun di tengah masyarakat cuek. Enggak mau awor sosialisasi dengan sesama manusia. Enggak mau. Jare maratuwa. Lah iya, aku biyen ngipi apa duwe mantu kaya ngono iku. Lah anak bojone dingoni apa? Sudah tidak memikir masalah nafkah baik zahir maupun batin kepada istri, kepada anak, enggak. Ada Pak orang yang seperti ini. Dan saya pun tidak menyalahkan. Dari sisi mana saya tidak menyalahkan? Dari sisi hatiku memandang semua itu sing gerakno ya Gusti. Wis kula mboten protes, meneng mawon. Guyu wae Gusti Allah kok ndagel ya. Gawe lakon wayang iku meneng gak gelem omong nang wong liya, tidak mau sosialisasi pada yang lain.
Tapi yang ngono Pak, nek jenengan ngambil prinsip seperti ini, terus ke dapur nggak ada nasi, aja muring-muring. Kalau istri porek ke mertua, ya jangan marah. Gak boleh. Nek masih marah berarti belum kelas. Belum ada di situ. Lagi itu si A. Terus si B prinsipnya beda Pak. Memanfaatkan seluruh akses yang Allah berikan, yaitu wasilah jalan, baik ibadah murni maupun tidak murni, selalu secara fisik itu taat. Contoh seperti Kanjeng Nabi, ya. Segala apa larangan secara jasmania syariat beliau tinggalkan jasmani. Segala apa perintah di dalam syariat jasmania itu beliau jalankan jasmani. Tapi ruhaniyah beliau selalu fa'buduh di situ. Fa'buduh nyembah sira hu ing kosong. Hu kosong. Awalnya di situ. Kosong maksudnya tidak ada makhluk. Untuk bisa sampai di situ melampaui lewat sirul asror pun titik. Ikulah yang disebut dalam surat Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wis ada fi'il amar kok ditambahi maf'ul mutlak. Mengapa? Cara nahwu itu luar biasa, gak guyon. Mana amarnya? Udzkurullaha. Ya dah. Wis ketok perintah. Kok ya diwenehi dzikron. Berarti dzikron iku sebagai kunci jenengan iki bisa dzikir dengan benar di situ. Ternyata jawabannya dzikron itu yang bagaimana sejatine dzikir, sak temen-temene dzikir, yaitu kesadaran hati jenengan kalau kita makhluk itu tidak wujud.